Halo sahabat, apa kabar Anda hari ini? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Kembali lagi saya hadir untuk berbagi cerita soal kisah-kisah unik dan aneh namun nyata terjadi. Kali ini saya ingin berbagi kisah kepahlawanan dari dunia Islam. Pernahkah Anda mendengar nama Barbarossa? Dalam bahasa Italia diartikan sebagai si janggut merah. Pria ini adalah pelaut yang disegani kawan maupun lawan. Berdasarkan sejumlah catatan, antara tahun 1462 dan 1912, Pulau Lesbos di Laut Aegea, sekarang bagian dari Yunani, adalah wilayah kekuasaan Turki. Wilayah ini menjadi tempat kelahiran salah satu pahlawan terbesar Kekaisaran Ottoman selama 1470-an. Dia adalah bajak laut Mediterania yang pada akhirnya dikenang sebagai Barbarossa. Dia memiliki nama lain seperti Khidir, Khairuddin Pasha, dan dijuluki Pirates of Algiers, bahkan Raja Laut. Nama Barbarossa sendiri sebutan untuk dia dan saudaranya Oruk. Awal mula dua bersaudara ini menjadi bajak laut saat kapal keluarga mereka diserang oleh kapal bernama Knight of Rhodes. Dalam penyerangan itu, adik bungsu mereka tewas. Sejak saat itu, Aruk dan Khairuddin melakukan aksi pembajakan pada kapal-kapal militer yang dimiliki kerajaan-kerajaan Kristen. Aksi-aksi Aruk dan Khairuddin yang menggemparkan membuat mereka ditakuti serta disegani militer Kristen. Karena sepak terjangnya, Sultan Selim I, penguasa Utsmani ke-9 yang berkuasa pada tahun 1512 sampai 1520, mengangkat Arus dan Khairuddin bin Yakub sebagai Panglima Armada Laut Ottoman. Setahun setelah resmi menjadi Kapudan Pasha atau Panglima Angkatan Laut Kekhalifahan Utsmani, pada tahun 1516, Khairuddin menggempur dan membebaskan Aljazair. Pada tahun 1518, Spanyol berhasil mempengaruhi penguasa kota Tilmisan Aljazair bagian barat untuk memberontak. Aruj kemudian memimpin pasukan untuk berangkat ke Tilmisan. Pemerintahan Aljazair sementara dikerahkan pada Khairuddin. Pada tahun 1519, Khalifah mengangkat Khairuddin sebagai Bakhlar Baik atau Wakil Khalifah untuk wilayah Aljazair dan sekitarnya. Kemudian Khairuddin juga ditugasi memimpin pasukan elit Utsmani Yanisari. Dalam karir militer Khairuddin, dia pernah terlibat dalam perang besar di Pulau Penon, Maroko. Spanyol mencoba merebut Aljazair kembali pada tahun 1529. Armada Spanyol berhasil ditaklukkan dalam 20 hari. Khairuddin menyisir pantai Afrika dan menaklukkan Tunisia pada tahun 1531. Pada 1533, Khairuddin menyerbu Spanyol dan membebaskan lebih dari 70.000 orang Muslim dan mengirim mereka ke Maroko. Pada tahun 1535, pasukan gabungan Spanyol dan Genoa pimpinan Charles V dan Andrea Doria menyerang Tunisia dengan kekuatan 25.000 pasukan dan 500 kapal. Pertempuran berjalan tidak imbang. Akhirnya, Tunisia jatuh ke tangan Spanyol. Pada tahun-tahun selanjutnya, Khairuddin mengalami banyak kekalahan. Akhirnya, dia lebih sering bermarkas di Baleares dan merampas kapal-kapal Portugis maupun Spanyol di Selat Gibraltar.
Pertempuran Hayreddin yang paling terkenal adalah kemenangannya di Preveza, yang saat itu adalah Yunani, pada tahun 1538 atas armada gabungan Venesia, Genoa, Spanyol, Portugal, Malta, dan negara kepausan yang dikenal dengan nama Liga Suci yang dipimpin Laksamana Andrea Doria. Kunci kemenangan Hayreddin adalah penggunaan galai dan bukan kapal layar. Karena galai digerakkan oleh dayung, dengan demikian tidak bergantung pada angin dan lebih giat bermanuver dan dapat diandalkan di sisi teluk dan pulau yang terlindungi dari angin menurut Britannica. Hayreddin mengalahkan kekuatan gabungan hanya dengan menggunakan 122 galai melawan 300 kapal layar. Dalam pertempuran itu, Barbarossa menang telak atas Andrea Doria. Armada Barbarossa menenggelamkan 10 kapal Liga Suci, merebut 36 lainnya, dan membakar 3 tanpa kehilangan satu galai pun. Mereka juga menangkap sekitar 3.000 pelaut Kristen. Walau demikian, 400 orang pasukan Barbarossa juga tewas dan 800 lainnya terluka. Setelah pertempuran berdarah itu, Andrea diminta oleh para kapten lainnya untuk tetap bertempur. Namun, dia memerintahkan orang-orang yang selamat di armada Liga Suci untuk tetap mundur. Kemenangannya membuka Tripoli dan Mediterania Timur untuk kekuasaan Ottoman. Setelahnya, Hayreddin memimpin kampanye militer tambahan, termasuk membantu melawan Prancis melawan Habsburg pada tahun 1543 dan 1544. Kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa tidak tinggal diam. Armada laut mereka diperkuat. Uni Eropa masa awal di bawah panji salib harus diciptakan melawan Islam. Pertempuran-pertempuran laut pun terjadi. Armada laut Hayreddin kesulitan menghadapi gempuran lawan. Akibatnya, Libya jatuh ke tangan Spanyol dan Inggris pada tahun 1551. Sementara di Persia, kekuasaan Shah Ismail I makin menguat. Pendiri dinasti Safawi yang bertahan sampai 1736 ini memproklamirkan dirinya pada tahun 1500 sebagai pemimpin Safaviyah dari mazhab Syiah 12 imam. Kekuasaan Imperium Persia itu meliputi Iran, Azerbaijan, Armenia, sebagian Georgia, Kaukasus Utara, Irak, Kuwait, dan Afghanistan, serta menguasai sebagian wilayah modern Suriah, Pakistan, Uzbekistan, dan Turkmenistan. Wilayah ini menggerogoti Kekhalifahan Utsmaniyah. Jadi, Kekhalifahan Utsmaniyah diimpit perang dengan kerajaan-kerajaan Eropa. Digerogoti makin meluasnya kekuasaan Persia di Asia Tengah dan Utara, serta pemberontakan kesultanan-kesultanan di semenanjung Arab dan Mesir. Pada tahun 1546, dalam usia senja 78 tahun, Hayreddin Barbarossa memimpin pasukan untuk merebut Malta dari tangan Britania Raya. Namun dalam pertempuran itu, Hayreddin gugur. Hayreddin dimakamkan di Istanbul, Turki.